Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gian. Beberapa bulan lalu saya mencoba oli motor Matic yang membuat saya penasaran karena API servisnya sudah SN, yaitu oli Cineral. Pembahasan lengkapnya ada pada video sebelumnya yang bersamaan dengan pembahasan perbedaan oli Enduro Matic dan Enduro Matic S. Jadi buat teman-teman yang belum nonton videonya, saya cantumkan linknya di deskripsi. Dan saya menganjurkan teman-teman untuk menonton dulu videonya agar tidak gagal paham. Karena untuk video kali ini saya hanya akan sedikit mengulas tentang oli Cineral ini setelah dituangkan ke dalam mesin motor saya, yaitu Honda Scoopy tahun 2016. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang oli Cineralnya, saya akan sedikit membahas mengenai pergantian oli itu berdasarkan jarak atau waktu ya. Jawabannya adalah mana yang lebih dulu tercapai dan oli apa yang dipakai. Gitu ya. Misalnya antara oli berbahan dasar mineral, semi sintetik, full sintetik, dan ester, itu daya tahannya berbeda teman-teman ya. Gitu. Jadi kalau misalnya oli berbahan dasar mineral tahan sekitar 1000 km atau 1 bulanan, akan berbeda ketika kita pakai oli ester gitu. Mungkin oli ester itu bisa tahan sampai 5000 km atau 5 sampai 6 bulan. Gitu ya. Jadi kapan waktu oli diganti itu harus tahu dulu olinya berbahan dasar apa. Kemudian yang saya tahu ya, secara teori oli itu bisa bertahan 6 sampai 12 bulan. Karena ketika pertama kali si tutup wadah oli itu dibuka, maka oli itu akan mengalami proses oksidasi dan sampai olinya katakanlah rusak itu 6 sampai 12 bulan. Teorinya seperti itu ya. Nah, tapi memang secara fakta kan ini bisa berbeda ya teman-teman ya. Karena yang membuat kualitas oli itu menurun bukan hanya proses oksidasinya tadi, tapi juga salah satunya ditentukan oleh pemakaian kendaraannya. Gitu. Kalau kendaraannya jarang sekali dipakai, misalnya cuma 1 minggu sekali atau bahkan 1 bulan sekali dipakainya ya, dan sekalinya dipakai juga jarak pendek serta kecepatannya cuma ya sekitar 40 sampai 50 km per jam, dan dalam 1 tahun pun misalnya jarak tempuhnya tidak genap 1000 km gitu. Nah, mungkin teori ganti oli setahun sekali ini bisa diterapkan ya kalau pemakaian kendaraannya seperti itu. Jadi setiap hari itu cuma dipanasin doang gitu ya, dipanasin aja, dipakainya jarang gitu. Ini akan berbeda ketika kendaraannya dipakai setiap hari meskipun jarak pendek ya. Terus juga ditentukan oleh gaya berkendaranya seperti apa, suka geber atau tidak, jalanannya lurus atau banyak tanjakan, kemudian sering macet atau tidak, suhu udara sekitarnya panas atau tidak terlalu panas. Nah, ini mempengaruhi usia oli gitu. Kalau saya tinggal di daerah ya teman-teman ya, saya tinggal di kampung yang tidak pernah menemui kemacetan, tidak pernah menemui lampu merah gitu. Suhu udara sekitar juga tidak sepanas kota-kota besar gitu. Tidak menemui tanjakan curam, dan kecepatannya saya biasa di 50 km per jam ya, standar lah ya. Nah, ini bisa berbeda dengan teman-teman yang berada di perkotaan gitu. Kalau misalnya dengan memakai oli berbahan dasar mineral, pada motor saya bisa tahan sampai 1000 km atau 1 bulan. Bisa jadi buat teman-teman yang berada di perkotaan ya, yang setiap harinya macet dan panas, oli yang berbahan dasar mineral tersebut hanya sampai sekitar 750 km atau 3 minggu. Atau bahkan 2 minggu olinya sudah gak enak. Kemudian saya punya 2 tips ya. Saya punya 2 tips untuk menentukan kapan oli itu harus diganti. Ini juga berdasarkan yang saya tahu dari beberapa artikel yang pernah saya baca. Dan sebetulnya cukup banyak ciri-ciri oli harus diganti gitu. Tapi kalau saya pribadi, acuannya cukup 2 indikasi saja untuk menentukan oli itu harus diganti atau masih layak pakai. Yaitu yang pertama adalah suara mesin terdengar kasar teman-teman ya. Suara mesin terdengar kasar biasanya ini terdengar ketika motornya dipanaskan pada pagi hari gitu. Yang kedua adalah ketika tarikan menjadi berat. Kalau biasanya tarikannya enteng gitu ya, enak lah gitu ya. Nah, ini akan ada masa di mana tarikan motor menjadi berat. Kalau saya biasa merasakannya itu ketika gas ditarik sampai 60 km per jam, kemudian saya geber lagi sampai sekitar 80 km per jam. Kalau olinya masih bagus, maka si tarikannya itu ya akan enak-enak aja gitu, akan enteng-enteng aja, dan getaran motor tidak terlalu berasa. Tapi kalau ditarik gas rasanya berat dan getaran motor cukup terasa,
Nah, ini berarti olinya harus diganti gitu. Jadi maksudnya ketika saya tarik sampai 60 km per jam gitu ya, terus saya tarik lagi sampai lebih dari 60 km per jam, ya taruhlah sekitar 80 km per jam. Kalau olinya sudah harus diganti, maka dari 60 ke 80 itu akan terasa berat ya, dan getaran motor pun akan lebih terasa gitu. Ya memang namanya ketika kita ngebut ya kecepatan tinggi, getaran motor akan ada gitu ya. Tapi ini kalau olinya sudah harus diganti, maka getarannya lebih berasa dari biasanya gitu, dan tarikannya juga berat. Nah, itu tips saya pribadi sih ya, berdasarkan teori yang saya tahu dan memang saya terapkan itu. Jadilah dua tips itu menjadi patokan saya untuk kapan mengganti oli. Ini boleh diikuti oleh teman-teman, tidak diikuti juga tidak apa-apa. Begitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kembali ke oli Cineral-nya ya teman-teman ya. Oli Cineral ini berbahan dasar semi sintetik SAE atau kekentalan 10W30, kapasitas 800 ml, jas OMB tentunya, dan ber-API SN. Nah, API SN-nya ini yang membuat saya penasaran gitu. Karena sejauh sampai saat ini yang saya temui, oli motor matic yang berbahan dasar semi sintetik dengan SAE 10W30 rata-rata API servisnya masih SL atau bahkan ada yang masih SJ. Nah, dengan mencoba oli ini, saya ingin tahu seberapa besarkah pengaruh API service terhadap kualitas dan daya tahan oli gitu. Ada 3 poin yang akan saya sampaikan mengenai olinya berdasarkan apa yang saya rasakan menurut versi saya. Di antaranya yang pertama, oli Cineral ini mulai benar-benar terasa enaknya itu setelah jarak tempuh mencapai 100 km gitu. Jadi sebelum 100 km bukan gak enak ya, tapi enak maksimalnya itu benar-benar terasa setelah menempuh jarak 100 km. Mungkin ini bisa berbeda dengan pengalaman teman-teman lain yang sudah memakai oli Cineral ya, tapi itulah yang saya rasakan. Yang kedua adalah oli semi sintetik yang sebelumnya biasa saya pakai dengan API service SL seperti Enduromatic itu bisa tahan sekitar 2000 km sampai 3000 km atau 2 sampai 3 bulan. Nah, untuk oli Cineral ini bisa tahan sampai 3,5 bulan, teman-teman. Ini berdasarkan hitungan waktu sejak oli Cineral ini dituangkan ke dalam mesin motor saya ya. Waktu itu saya ganti pakai oli Cineralnya itu tanggal 2 Maret 2023. Dan pada tanggal 14 Juni 2023 akhirnya saya memutuskan untuk mengganti olinya karena sudah muncul indikasi yang mengharuskan olinya untuk diganti ya. 2 indikasi yang tadi saya sebutkan ya. Nah, itu sudah muncul. Sehingga saya fix 14 Juni 2023 saya memutuskan untuk mengganti olinya gitu. Jadi hitungan dari awal Maret 2023 sampai pertengahan Juni 2023 itu sekitar 3,5 bulan. Kemudian yang ketiga adalah kalau oli Enduromatic ya atau beberapa oli semi sintetik yang masih ber-API SL gitu ya, yang pernah saya coba, enaknya itu mulai sedikit berkurang setelah pemakaian 2000 km atau 2 bulan. Tapi masih oke untuk dipakai sampai 3000 km atau 3 bulan. Barulah setelah 3000 km atau 3 bulan benar-benar terasa tidak enak gitu ya. Nah, untuk oli Cineral ini enaknya itu stabil dari bulan pertama sampai 3 bulan ya, sampai masuk 3 bulan. Barulah setelah 3 bulan mulai gak enak gitu. Jadi enaknya itu mulai menurun setelah 3 bulan. Kalau oli Enduromatic dan oli-oli semi sintetik yang masih ber-API SL, enaknya itu turun setelah 2 bulan. Nah, kalau oli Cineralnya itu turun setelah 3 bulan. Enaknya turun setelah 3 bulan. Dan setelah 3,5 bulan barulah benar-benar saya merasakan olinya sudah harus diganti gitu. Jadi kesimpulannya adalah bahwa oli Cineral itu lebih tahan lama sekitar 500 km atau setengah bulan dari oli semi sintetik lainnya yang masih ber-API SL. Jadi API service itu cukup berpengaruh ya terhadap kualitas dan daya tahan oli. Ya memang secara teori juga bahwa oli itu semakin bagus ketika API service-nya semakin mendekati huruf Z. Gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau ingin lebih berpengaruh lagi ya tentunya acuannya adalah bahan dasar ya. Oli ester pastinya akan lebih bagus dari oli full sintetik. Oli full sintetik akan lebih bagus dari semi sintetik. Dan semi sintetik tentunya akan lebih bagus dari oli mineral.
API service hanya acuan pendukungnya ya. Jadi yang utamanya adalah tetap di bahan dasarnya. Oke, sekian video saya kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menjadi referensi untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari isi yang saya sampaikan maupun cara saya menyampaikan. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.